Ini untuk format yang ke-1, format kedua, dan format yang ketiga. Nantinya tinggal kita print, lalu kita potong pada batas garis yang ini ya. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat surat izin masuk ruangan ujian, di mana nanti hasil akhirnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi di dalam satu lembar kertas A4, kita akan membuat sebanyak 3 buah format. Nah, biasanya surat ini kita gunakan untuk memberikan izin kepada siswa agar bisa masuk ruangan ujian, dikarenakan misalnya mereka terlambat atau kesiangan datang ke sekolahnya, atau bisa juga karena kartu pesertanya ketinggalan, atau mungkin bisa juga karena alasan yang lain. Oke, untuk lebih cepatnya kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah seperti biasa kita buka dulu aplikasi Microsoft Word. Kemudian langkah awal kita atur dulu ukuran kertas dan marginnya. Untuk mengatur ukuran kertas, masuk ke menu page layout, kemudian size. Nah, di sini saya akan gunakan kertas A4. Jadi silakan dipilih kertas A4. Kemudian langkah selanjutnya kita atur marginnya dengan cara dari page layout kita klik margin, kemudian custom margin. Nah, di sini untuk batas marginnya kita isi saja dengan 1,5 cm untuk margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Ini saya copy saja ya. Blok, kemudian klik kanan, kemudian copy. Ini saya blok, kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Kemudian ini juga sama, kita blok lalu tekan Ctrl V. Ini kita blok lalu tekan Ctrl V. Nah, jadi untuk batas marginnya kiri, kanan, atas, dan bawah kita kasih 1,5 cm. Kemudian OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai mengetik, tekan dulu CTRL dengan huruf A pada keyboard, CTRL A untuk menyeleksi semuanya. Kemudian klik menu Home. Lalu di sini kita klik No Spacing. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan dulu font atau hurufnya ya. Kita klik pada tanda panah di nama fontnya. Kemudian di sini saya akan gunakan huruf atau font Arial dengan ukuran 10. Barulah sekarang kita mulai melakukan pengetikan. Klik di awal baris di sini, lalu tinggal kita ketikkan dulu seluruh teksnya ya. Nah, di sini kita ketikkan dulu judulnya, surat izin, kapital semua ya. Surat izin masuk ruangan ujian. Kemudian enter, kemudian enter lagi. Nah, baru di bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, panitia ujian sekolah berbasis komputer dalam kurung USBK. Ini nama ujiannya silahkan disesuaikan ya. Tahun pelajaran 2021/2022 SMA Negeri 1 Kota Contoh, koma, memberikan izin masuk untuk mengikuti ujian kepada spasi titik 2 enter, kemudian di bawahnya ketikkan nama enter, kemudian nomor peserta enter, kelas enter, ruang enter lagi, kemudian di bawahnya demikian surat izin masuk ini dibuat, koma, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian titik, kemudian enter lagi, di bawahnya titik mangsanya, misalnya Bandung, atau misalnya di sini akan kota contoh ya, berarti contoh, koma, misalnya 1 Maret 2022, enter, kemudian di bawahnya panitia ujian, koma. Nah, sampai sini dulu. Jadi untuk ke bawahnya nanti kita lanjutkan. Sekarang kita ubah dulu formatnya ya. Pertama kita blok untuk judulnya, surat izin masuk ruangan ujian, kita berikan rata tengah, jadi klik center. Kemudian kita beri cetak tebal. Kemudian ukurannya saya kasih jadi 11. Kemudian langkah selanjutnya kita beri jarak atau jeda antara paragraf ini dengan tulisan nama di bawahnya ya. Caranya adalah tempatkan kursor mouse di sebelah atau di ujung kanan di sini, di ujung paragraf. Kemudian enter. Kemudian di sini kita klik pada ukuran huruf yang ini kan ukurannya 10 ya. Langsung saja kita ketikkan 5 kemudian enter. Sehingga nanti ada jarak spasi kecil ya di antara paragraf atas dengan nama dan seterusnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat titik 2 yang lurus di sini untuk nama, nomor peserta dan seterusnya.
Kemudian di sebelah kanannya kita juga akan membuatkan titik-titik yang lurus sampai ke area sebelah kanan. Nah, caranya adalah pertama kita blok dulu baris mulai nama sampai ruang, kita blok dulu 4 baris ini. Nah, kemudian pastikan dulu bahwa rollernya sudah muncul. Jadi roller itu adalah bagian yang atas ini yang ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pastikan ini sudah muncul. Jika belum muncul, klik dulu view, kemudian pastikan kita mencentang pilihan roller. Karena kalau tidak dicentang, nah nanti rollernya akan hilang. Oke, jadi centang dulu pilihan roller, kembali ke menu home. Kemudian di sini sekarang kita harus membuat tabulasi untuk membuat titik 2 agar lurus. Nah, caranya adalah pertama pastikan di bagian sudut kiri atas sudah muncul tabulasi kiri atau left tab. Ini bentuknya mirip seperti huruf L ya. Kalau misalnya bentuknya belum seperti ini, kita klik dulu beberapa kali sampai dia kembali ke tabulasi kiri yang berbentuk huruf L ya. Nah, kemudian setelah kita pastikan tabulasinya sudah pada mode tabulasi kiri, langkah selanjutnya kita geser dulu left indent ya. Left indent itu adalah kotak kecil yang ada di bawah roller yang ini ya. Ini kan ada first line indent yang runcing ke bawah, kemudian ada hanging indent yang runcing ke atas. Nah, yang paling bawahnya adalah left indent. Kita geser left indentnya misalnya sampai 1 cm sehingga awal baris itu dimulai dari area 1 cm. Ini ya. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita buatkan tabulasi. Cara membuat tabulasi adalah cukup kita klik pada area roller. Misalnya kita akan membuat tabulasi pada posisi 4 cm, tinggal kita klik pada roller di posisi misalnya 4 cm. Nah, sehingga nanti akan muncul tabulasi di sini. Kemudian buat juga tabulasi misalnya pada posisi 4,25, klik lagi di sini. Kemudian langkah berikutnya kita buat juga tabulasi misalnya di posisi 17. Nah, jadi sekarang kita punya 3 buah tabulasi, yaitu pada posisi 4, kemudian 4,25 dan 17. Nah, kemudian sekarang kita format dulu tabulasinya agar nanti untuk tabulasi dari 4,25 sampai 17 ini itu akan muncul titik-titik secara otomatis. Nah, caranya adalah klik di menu home, kemudian cari grup paragraf, lalu kita klik tanda panah kecil di sebelah kanan grup paragraf. Klik seperti ini, nanti akan muncul kotak dialog, lalu kita klik tabs. Nah, nanti akan muncul kotak dialog tabs dengan memunculkan jumlah tabulasi sebanyak yang sudah kita buat ya. Tadi kan kita buat di 4. Nah, ini ukurannya, ini 4,25 yang ini. Kemudian yang ini adalah yang posisi di 17. Nah, sekarang kita klik di tabulasi ketiga yang 17 cm. Kemudian kita klik pada opsi ini yang ada titik-titiknya. Maksudnya adalah agar nanti ketika kita tekan tombol tab menuju ke tab 17 cm, dia akan memunculkan titik-titik secara otomatis. Oke, langkah berikutnya tinggal kita klik OK. Nah, kita coba ya. Pertama, tempatkan kursor mouse di ujung baris nama. Lalu pada keyboard kita tekan tombol tab 1 kali. Nah, dia akan lurus dengan tab yang pertama. Kita ketikkan titik 2. Lalu tekan lagi tombol tab pada keyboard. Dia akan menuju ke tabulasi kedua. Lalu tekan lagi tombol tab pada keyboard. Dia akan menuju ke tabulasi ketiga dengan secara otomatis memunculkan titik-titik seperti ini. Nah, kemudian ke bawahnya tinggal kita lakukan hal yang sama. Caranya seperti tadi, tempatkan kursor mouse di ujung baris, tekan tombol tab, ketik titik 2, tekan tombol tab lagi. Nanti muncul seperti ini. Ulangi lagi, simpan di ujung baris, tekan tab 1 kali, titik 2, tekan tab, simpan lagi di sini, tekan tab, ketik titik 2, tekan tab. Sehingga nanti hasil akhir dapat seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya agar ada jeda atau jarak antara baris ruang dengan baris berikutnya sama seperti ini. Nah, kita bisa akali dengan cara memberikan spasi agak jauh pada baris yang ini. Jadi, pastikan kursor mouse berada pada baris yang ada tulisan ruang. Kemudian di menu home, kita klik icon line and paragraph spacing, lalu kita pilih spasi 1,5. Nah, sehingga ada jarak antara baris ini dengan baris yang di bawahnya, gitu ya. Oke, kemudian langkah berikutnya tinggal kita atur untuk posisi titik mangsa ya. Nah, caranya adalah pertama kita blok dari atas sampai bawah, dari contoh sampai panitia ujian. Kemudian langkah selanjutnya kita buatkan tabulasi agar dia lurus pada posisi sebelah kanan ya. Caranya adalah kita buat tabulasi misalnya di posisi 13 cm. Jadi kita klik di 13 cm sehingga muncul tabulasi di sini. Kemudian langkah berikutnya kita tempatkan kursor mouse di awal baris titik mangsa. Lalu pada keyboard tekan tombol tab 1 kali sehingga dia akan menuju ke posisi tabulasi yang barusan kita buat. Lakukan hal yang sama, tempatkan di awal baris, lalu tekan tombol tab sehingga dia pindah ke sini.
Kemudian langkah berikutnya, tempatkan kursor di ujung baris ini, lalu kita tekan enter, misalnya 1, 2, 3, 4, misalnya 4 kali enter. Lalu kita tekan lagi tombol tab. Nah, di sini kan kita ingin membuat kurung buka, kemudian titik-titik, kurung tutup ini untuk mengetikkan nama panitianya. Nah, caranya adalah, jadi tinggal kita buat lagi tabulasi pada posisi misalnya di 17, jadi kita buat lagi di posisi 17, untuk baris ini ya, khusus untuk baris yang sedang aktif ini. Jadi ada 2 tabulasi, di 13 dan di 17. Sekarang kita atur lagi, agar nanti ketika kita tekan tombol tab, nanti muncul titik-titik secara otomatis. Caranya sama seperti tadi. Nah, pada grup paragraf, kita klik tanda panah kecil di sebelah kanannya, kemudian klik lagi tabs. Nah, di sini kita lihat ada 2 buah tab ya, yaitu di 13 dan di 17. Kita pilih yang 17, kemudian pilih lagi titik-titik yang ini, kemudian OK. Nah, sekarang tinggal kita ketikkan di sini kurung buka, lalu tekan tombol tab pada keyboard. Nah, maka secara otomatis dia akan menuju ke posisi 17 cm sambil mengetik titik-titik secara otomatis. Oke, kemudian kurung tutup, kemudian enter, kemudian tekan lagi tombol tab, kemudian di sini kita ketikkan nip. Nah, kemudian sekarang kita tambah spasi untuk baris ini ya. Jadi agar baris ini dengan baris yang bawahnya tidak terlalu mepet, maka kita ubah spasinya. Caranya klik pada baris yang ada tulisan contoh yang titik mangsa ini, kemudian di menu home, grup paragraf, klik lagi line in paragraph spacing, misalnya kita pilih 1,15. Lakukan hal yang sama untuk baris yang ini ya. Klik pada baris yang ada titik-titik di sini, klik lagi icon line in paragraph spacing, pilih 1,15. Nah, kemudian langkah berikutnya, tempatkan kursor mouse di ujung baris nip di sini, lalu kita tekan misalnya enter 1, 2, 3. Nah, jadi kita berikan jeda atau jarak 3 kali enter. Kemudian di sini kita ketikkan saja strip sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, kemudian enter. Nah, maka nanti dia akan berubah menjadi garis secara otomatis. Nah, jadi sampai pada tahap ini kita sudah menyelesaikan pembuatan formatnya, tapi ini baru satu format. Jadi untuk ke bawahnya tinggal kita copy saja. Caranya adalah kita blok dari awal sampai akhir. Nah, sampai sini. Kemudian klik kanan pada area yang diblok, lalu copy. Atau bisa juga pada keyboard tekan Ctrl C. Lalu tempatkan kursor mouse di bawah di sini. Lalu kita tekan enter, 1, 2, kita tekan 2 kali enter. Kemudian pada keyboard tekan Ctrl V ya. Atau bisa juga klik icon paste di sini. Nanti akan tercopy ke bawah. Di sini kita tekan enter lagi, 1 kali enter. Lalu tekan lagi Ctrl V. Nah, ini sudah berpindah ke halaman berikutnya. Tinggal ini kita hapus ya. Cara menghapusnya tekan saja tombol backspace pada keyboard. Nah, sampai dia kembali ke halaman pertama. Sehingga ini hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Ini untuk format yang ke-1, format kedua, dan format yang ketiga. Nantinya tinggal kita print, lalu kita potong pada batas garis yang ini ya. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silakan bisa di-download pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.